selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Baik kan semuanya? Iya, Kak Emma dan Kak Egi berharap adik-adik di rumah semuanya sehat-sehat. Dengan tetap menjaga kesehatan, tidak main di luar, dan rajin mencuci tangan, gunakan masker saat keluar rumah. Dan yang penting berdoa kepada Tuhan Yesus supaya virus nakalnya cepat pergi. Nah adik-adik, sekarang Kak Emma dan Kak Egi mau mengajak adik-adik bernyanyi anak-anak puji nama Allah. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Nah, adik-adik sekarang kita mau berdoa ya. Untuk itu kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah menjaga kami dari malam sampai pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Tuhan, sekarang kami mau memulai ibadah kami, berkati impa kami dari pertama sampai selesainya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, untuk itu Kak Emma mengajak adik-adik lagi bernyanyi lagu Bapa di Sorga Mengasihiku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Nah adik-adik sekarang kita mau berdoa untuk membaca firman Tuhan. Untuk itu lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami duduk tenang dan kami bisa mengerti dengan cerita yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Yoel 1 ayat 3 yang berbunyi demikian. Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Nah demikian pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Nah adik-adik, kita lihat yuk tayangan berikut ini. Suatu pagi setelah berdoa dan membaca Alkitab, anak-anak ayam bermain di halaman rumah. Tiba-tiba mama ayam datang memberi pesan kepada anak ayam yang paling tua untuk menjaga adik-adiknya supaya tidak bermain keluar halaman rumah. Setelah itu mama ayam kembali masuk ke dalam rumah dan anak-anak ayam masih bermain bersama-sama di halaman rumah. Tidak lama kemudian tiba-tiba kakak ayam mengajak semua adik-adiknya untuk masuk ke dalam rumah karena mau hujan. Tinggal si ayam kecil tidak mau, ia ingin berjalan-jalan. Lalu si kakak ayam mengingatkan pesan mama ayam supaya mereka tidak bermain di luar halaman. Tapi si ayam kecil ini tidak taat.
diam-diam dia keluar rumah. Ia tetap pergi. Sesampainya dia di pinggir sungai, tiba-tiba hujan deras sekali, membuat si ayam kecil itu ketakutan dan menangis. Tiba-tiba datanglah bebek untuk menolong. Itulah kisah ayam kecil yang tidak mendengarkan pesan mamanya dan akibatnya ia mendapatkan kesusahan. Pesan itu artinya perkataan atau perintah atau permintaan yang disampaikan lewat orang lain. Nah, di Alkitab juga ada cerita pesan yang disampaikan oleh nabi yang bernama Bapak Yoel. Tapi ada yang tahu arti nabi? Ya, nabi itu adalah orang yang tugasnya menyampaikan pesan Tuhan kepada orang lain. Itu sebabnya Nabi Yoel diperintahkan untuk menyampaikan firman Tuhan. Isi firman-Nya adalah tentang bencana belalang yang terjadi. Bahwa bencana belalang yang menghancurkan ladang-ladang, yang menyebabkan kelaparan, harus menjadi pelajaran untuk orang-orang di Israel, supaya selalu mau menjadikan Allah sebagai penolong mereka. Nabi Yoel juga bilang bencana belalang ini harus diceritakan kepada anak-anak. Dan anak-anak itu harus menceritakan ke anak-anak mereka lagi, supaya semua orang mau sayang dan dekat dengan Tuhan. Karena itu ada dua pesan yang disampaikan Nabi Yoel, yaitu satu, anak Tuhan harus taat mama dan papa. Dua, firman Tuhan yang sudah kita dengar dari mama dan papa harus kita ceritakan lagi kepada teman-teman dan semua orang. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk tidak hanya senang mendengarkan cerita Alkitab, tapi juga senang menceritakan cerita Alkitab kepada semua orang. Bagaimana adik-adik? Mau kan menceritakan firman Tuhan? Oh iya, nasihat mama papa juga termaksud firman Tuhan loh. Itu sebabnya adik-adik harus taat perintah mama papa ya. Nah, adik-adik, aktivitas kita hari ini, adik-adik diminta untuk membuat batasan Alkitab dari 1 Korintus 9 ayat 16. Jangan lupa dikerjakan ya, kakak tunggu loh hasil karya kalian. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sudah mengajarkan aku untuk berani menceritakan firman Tuhan. Aku mau menceritakan firman Tuhan kepada semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, adik-adik, bagaimana cerita firman Tuhannya? Bagus kan? Bagus kan? Yang mengajarkan kita untuk berani menyampaikan pesan Tuhan kepada teman-teman. Nah, sekarang kita juga akan memberikan persembahan. Adik-adik kumpulkan dan nantinya kakak-kakak akan menjemput persembahannya di rumah masing-masing. Sekarang kita mau menyanyi lagu Aku Dapat
di hatiku. Aku dapat di hatiku mutiara yang permai, Tuhan Yesus kawan karib, takkan lagi tercerai. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita, tapi sebelumnya kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, kami juga sudah memberikan persembahan, dan sekarang kami mau mengakhiri ibadah kami. Tuhan Yesus berkati persembahan kami dan berkati kami juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.